Halo, balik lagi di channelnya gua, dan kali ini gua mau bahas tentang bagaimana keadaannya si Claudia ini. Nah, si Claudia ini sekarang nggak full semuanya udah beres. Jadi sekarang itu si Claudia itu baru beberapa part yang memang udah nempel di sini. Di sini itu sebagian memang belum pada datang barangnya. Jadi ada sebagian gue jadi mau bahas untuk kali ini tuh bahas sebagian bodinya ya, atau sebagian spare part yang udah dipasang di Claudia ini. Oke, langsung aja. Nah, jadi kita flashback ke belakang dulu. Dan untuk pertama kali si Claudia ini mau sekitar 1 tahun ya, belum 1 tahun sih, mau sekitar 1 tahun proyekan ini belum selesai. Dari pertama itu Claudia itu jadi direstorasi di bagian mesin dulu, karena sebelumnya itu mesinnya dia udah naik olinya, jadi udah ganti seher segala macam dan oke, udah beres semua, dan tinggal semuanya dibersihin rangkanya. Ada videonya juga, kalian bisa klik aja ya di sini nih, di video di samping kiri. Dan memang proyekan ini tuh nggak mudah gitu sebenarnya. Gue pikir mungkin tadinya restorasi itu gampang, ternyata sedikit-sedikit part-partnya itu tuh agak susah untuk nyarinya. Walaupun ini motor belum benar-benar legend ya, belum lama banget gitu kan, paling tahun 2012 baru 10 tahun gitu ya, tapi spare partnya itu semuanya harus pesen. Dan untuk sekarang ini ada sebagian yang udah kumpul dan ada sebagian yang belum kumpul juga gitu. Jadi ya gue mau bahas satu-satu aja ya. Jadi apa yang kurangnya, apa yang udah pasang, dan apa kekurangannya, dan apa yang dirubah segala macamnya gitu. Nah, untuk pertama gue bahas yang dari depan dulu ya. Dari depan yang di atas ini tuh ada di bagian kokpit ya. Dan kokpit itu ada, pertama gue ganti hand gripnya pakai KTC Kitako. KTC Kitako ini yang tipenya katana, yang kayak pegangannya itu kayak apa ya, pedang katana gitulah kurang lebih. Dan ini gue suka banget nih sama sama si teksturnya itu bener-bener kayak karet banget, dan itu tuh nggak licin dan memang bener-bener keset dan nggak lengket juga di tangan. Jadi memang enak untuk di tangan gitu, digenggam juga nggak terlalu besar, dan dia cukup nggak empuk, nggak keras juga ya, itu enak sih. Ini pakai KTC Kitako yang tipenya katana, warna merah. Kenapa gue merah? Karena tadinya gue mau pakai abu, cuman gue pernah pakai abu di Scoopy-nya istri gue, dan memang warnanya tuh memang monoton banget gitu. Takutnya memang biar nggak monoton banget, jadi merah ketemu merah itu kan masih masuk. Tadinya mau warna biru, cuman birunya itu nggak punya, KTC Kitako tuh warna birunya tuh nggak punya, jadi alhasil gue pakai yang merah. Ini enak banget, kalian bisa lihat nih. Oke, terlepas dari si hand grip, gue mau bahas sistem pengereman depan dulu. Sistem pengereman depan tuh gue udah ganti master rem dan selang rem yang brake horse ya. Dan ini tuh gue pakai master rem yang depan itu, yang kanan, yaitu dia tabung terpisah, tipenya itu KRS Gold Air. Ini tuh second brandnya dari KTC Kitako yang sebelumnya gue pernah review ya. Jadi kenapa gue harus upgrade ke pengereman seperti ini? Karena sekarang tuh gue sadar bahwa motoran itu ya bukan hanya memang tentang kecepatan dan tentang kebut-kebutan lah gitu ya. Jadi kebut-kebutan itu kalau misalkan memang spare partnya tidak memadai, dan spare partnya semuanya, pengereman, handling segala macam itu nggak memadai, itu bakalan bahaya gitu. Dan gua di sini berpikir sekarang sistem pengereman tuh penting. Akhirnya gua upgrade ke KRS Gold Air ini. Kenapa gue pilih ini? Karena harganya terjangkau. Bukan hanya terjangkau, jadi si KRS Gold Air ini mempunyai 12,7 mili
pistonnya. Jadi dikawal dengan selang rem TDR yang warna royal blue. Nah di sini tuh KRS tuh gampang banget untuk belinya. Kalian bisa ke KTC-nya langsung, bisa ke Racing Kit langsung, yang gue beli langsung ke sana bisa. Harganya sangat terjangkau dan dikawal dengan selang rem TDR yang warna royal blue ya. Ini bener-bener apa ya namanya, selang rem royal blue itu bener-bener agak susah nih gue nyarinya. Kenapa? Karena memang ini bener-bener langka. Dan gue dapetnya itu bekas, dan bukan bekas sih, beli di orang yang udah pernah beli dan dia salah beli warna, akhirnya belum pernah dipakai. Akhirnya gue beli dengan harga yang bener-bener murah sekali ya, yang memang jauh lebih murah dibanding barunya gitu. Dan itu dapat baru ya, alhamdulillah gue dapetnya benar-benar bagus banget, dan memang warnanya sesuai yang gue inginkan gitu, warna biru. Dan untuk kaliper gue tetap mempertahankan originalnya. Kenapa? Karena untuk Jupiter MX, Yamaha New Jupiter MX ini dengan cc 135 ya, buat apa gue upgrade untuk kaliper? Cukup upgrade selang rem sama master rem aja udah bener-bener pakem banget. Dan itu satu kaliper untuk mumpuni 12,7 mili ini udah bener-bener mumpuni banget. Itu enak banget ya pokoknya. Dan yang depan masih belum ganti nih bannya, masih berpikir pakai ban apa. Ini tuh dia pakai ban Corsa R46 yang soft compound. Ini tuh 90/80, tapi dari pelaksi ini tuh dia agak keluar sedikit. Nah di sini gue bingung, gue pakai ban 90/80 tapi lebih besar. Mungkin dia karena bannya itu radial dan buat race gitu ya, buat balap gitu, jadi dia agak lebar untuk si bannya. Jadi mungkin gue nanti masih berpikir pakai ban apa, jadi belum diganti, masih pakai ban Corsa R46. Nah dan untuk si peleknya gue pernah bikin video juga ya, kalian bisa cek videonya di samping kiri ya. Dan itu memang samping kanan atau kiri gitu, lupa gue ya, kanan atau kiri gitu. Pokoknya kalian apa ya namanya, klik aja di sini nih, di kanan atas ya. Dan ini dia dicat hitam untuk si peleknya, cat hitam. Gue cat sendiri pakai cat semprot gitu, pakai cat tabung gitu ya. Dan hasilnya ya lumayan lah untuk pemula ya. Jadi benar-benar motor ini tuh benar-benar gua sendiri yang benar-benar ngerakitnya, restorasinya sendiri. Mungkin kalau misalnya keterbatasan dari alat, jadi gue bisa ke bengkel gitu. Kayak kemarin motong segala macem gue ke bengkel gitu kan. Nah dari bodi depan, sekarang gue bahas bodi depan ya. Bodi depan itu dari si kokpit itu semuanya udah baru nih bodinya. Cuman dari si instrumen kiri kanannya, sen sama starternya itu masih yang lama. Dan cover speedometernya itu yang mikanya itu masih yang lama. Karena ini tuh yang mika itu masih pesen. Gue udah order cuman masih pesen. Di Yamaha-nya masih belum ada stoknya. Jadi gue harus nunggu. Dan lampu depan pun ini masih pakai yang lama. Ya cukup lah untuk dipakai dulu ya. Karena kenapa gue pasangin dulu yang lama-lama, yang mumpuni buat dipakai dulu, karena apa ya, nggak sabar banget gitu pengen pakai si Claudia lagi nih. Pokoknya jadi gue tuh kangen riding sama si Claudia ini. Jadi gue usahakan bisa dipanasin, jalan-jalan deket gitu, nganter istri kerja atau segala macam. Jadi gue pakai si Claudia ini, jadi pelan-pelan. Yang penting ada pencahayaannya, dan penting ada pengeremannya, semuanya bisa jalan lah gitu ya. Nah dari situ di bagian kopling nih, gue masih pertahankan yang ori. Karena kenapa? Karena walaupun gue ganti, itu tuh nggak ada ngaruhnya sama sekali. Kalau untuk kopling, kalau misalkan gue ganti RCB segala macam gitu pengen sih, cuman kan untuk fungsinya sama aja, nggak bisa di adjust, nggak bisa disetting segala macam gitu kan, kecuali pakai kayak Ako Sato dan lain sebagainya, mungkin Racing Boy segala macam ya. Racing Boy yang R apa sih namanya, yang tipe E2 ya kalau nggak salah gue sih.
mungkin mau pakai itu, mungkin kalau misalkan bisa diganti ya. Kalau menurut gue sih gue mau pertahanin untuk yang originalnya aja di sini, dan itu masih mumpuni buat enak buat dipakai sih gitu. Dan apalagi ya, body sebelah sini udah lengkap, dashboard. Oh iya, dari pertama di sini tuh di apa namanya, di batoknya tuh agak dicuak sedikit karena ada master rem ya. Master remnya tuh kan sekarang terbangnya terpisah dan lebih besar KRS ini, jadi gua harus motong dulu ke bengkel. Nah itulah alat yang gua nggak punya ya, alat gurinda ya, itu gua nggak punya, jadi gua ke bengkel gitu. Dan itulah jadi pemotongannya itu udah di sini, jadi dipotong sedikit ya. Alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah ini rapih juga untuk pemotongannya, jago nih Anya, terima kasih. Jadi ini untuk kesininya lengkap nih, lengkap dashboardnya, cuman di firing sininya tinggal samping kiri samping kanan ya. Jadi firingnya, flexionnya itu masih belum ada, ini juga masih belum gue pesen, tapinya baru yang gue pesen tuh sekarang lagi nungguin si cover Mika speedometer dan si lampu ini, lampu depan. Kalau untuk lampu sen ini masih baru, masih bagus maksudnya. Di bagian si apa namanya, si jok nih ke sini, jok ini dia masih jok lama dan gua masih pertahanin dulu nih, belum ganti karena di sini itu ada kucing. Jadi kalau ganti baru mungkin takutnya dicakar-cakar lagi. Jadi kalau misalkan untuk si sarung jok mungkin gua simpennya di akhir ya. Kalau misalnya udah beres semua, udah lengkap semua, baru gua ganti jok gitu, karena emang ya masih bisa dipakai lah gitu ya. Terus ke sini body sudah full, samping step sudah, di sini body semuanya udah lengkap, cuman tinggal si finishing si behalnya ini baru gua apa namanya, baru gua rontokin catnya jadi warna putih gini. Ini warna besinya asli, jadi tinggal nanti gua semprot lagi ya, semprot warna hitam lagi sih pastinya gua tuh. Di sini udah lengkap semua. Nah ini dia yang paling kelihatan, ini tuh gue sudah pakai yang namanya gear set Sinop Racing. Ini tuh biasanya kalau Sinop itu dipakainya tuh yang gear-gear gede ya. Kalau ini tipenya tipe yang racing, dia bisa custom ukuran dan bisa custom warna gitu. Dan gue tuh punya konsep di sini tuh si kalau dia tuh merah, hitam dan biru kayak Spiderman anjay ya kan. Di sini gue pakai si rantainya tuh warna biru dan ininya tuh warna hitam, dan ini tuh catnya tuh awet karena dia pakai cat poliuretan, bener-bener awet gesekan gitu ya. Jadi kalau dibersihin pun nggak bakal keambil gitu, kecuali yang di tengah ini kan memang gesekan sama gearnya, jadi dia tuh pasti habis. Nah di sini di shock breaker ini ada kendala nih. Pas gue pemakaian beberapa hari ternyata dia bocor, dan ini PR lagi nih. Gue ganti shock breaker apa nanti ditunggu aja, entah pakai ori entah pakai yang sudah aftermarketnya, mungkin nanti ditunggu aja. Gua di sini ada tabung minyak rem yang standar aja ya, nggak yang mahal-mahal juga, yang penting warnanya biru, cukup satu konsep gitu, yang gue bikin satu konsep gitu. Jadi yang biru tuh selang rem, mungkin gue lagi nyari yang selang rem belakang ya. Selang rem belakang itu memang agak susah nih, gue nyari yang 45 cm itu agak susah, apalagi yang warna biru gitu. Mungkin nanti gue bikin lagi videonya kalau misalnya udah ganti selang rem yang belakang ya. Sini sudah cat sama cat pelak. Nah ban belakang ini juga belum ganti, masih pakai yang lama. Ini tuh pakai Michelin Pilot Street, ini udah ya masih bisa dipakai, cuman memang udah mau habis gitu. Dan ini tuh kurang angin terus, jadi agak bocor sedikit. Jadi gue kalau tiap pakai gue isi angin dulu. Gue mau apa namanya, mau tambah juga kan nanggung ya, mau diganti gitu sayang juga, males gitu kan. Nah untuk knalpot di sini sebenarnya knalpotnya udah pakai yang ini ya, apa sih namanya, yang Yoshimura, yang ala-ala KW gitu ya. Dan ini sementara gue pakai dulu yang standar karena gue pengen adem dulu nih kuping, karena kan di daerah sini juga kalau manasin motor kan
berisik gitu ya kalau pakai knalpot racing. Jadi pakai yang standar dulu, kalau udah beres semua mungkin gua plug-plugin lagi karena si si headernya itu ada yang patah, jadi dia harus pakai pernya itu harus dilas lagi. Jadi kalau misalkan dipakai sebentar itu dia kendor dikit. Jadi gua belum beres juga untuk knalpot, nanti mungkin next gua pakai lagi. Jadi ya apalagi ya segitu aja sih untuk updatean si Claudia ya. Jadi nggak banyak, mungkin tinggal PR-nya itu kayak beli instrumen kiri kanan nih ya kan, yang masih pakai yang lama, mika speedometer, mika lampu depan, terus firing kiri kanan, firing depan, terus ngecat si behal ini, terus tutup cover ini juga nih sama nih, belum tutup cover gear yang depan itu belum gua kepikiran buat mesen dulu ya, nanti mungkin pelan-pelan karena budgetnya itu kita pelan-pelan untuk budgetnya. Jadi memang hampir setahun ini karena memang mentoknya di budget juga, jadi pelan-pelan aja gitu. Mudah-mudahan ini tuh restorasinya tuh kelar di awal tahun 2023, itu udah kelar semua gitu, amin. Dan gue udah ganti oli juga, pakai oli tetap masih standar, pakai Yamaha Loop Sport ya. Gue pakai yang itu aja lah, nggak usah mahal-mahal, dan itu mumpuni juga untuk motor kayak gini. Karena kan nggak pakai gue pakai buat balap segala macem gitu ya. Paling itu aja sih. Jadi untuk ini enak pokoknya. Jadi gue pakai tiap hari, kadang gue manasin sebentar buat keliling-keliling. Claudia. Udah paling gitu aja videonya ya, kurang lebih Claudia ini udah 80%, sekitar 20% lagi jadi. Oke, tinggal pakai kaca spion sih, mungkin gua antara bar end dan di sini juga yang orinya pakai, nanti gimana nanti ya. Jadi gitu aja videonya. Jangan lupa buat kalian kalau suka sama video ini, kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan apapun pakai spare part apa, dan punya rekomendasi pakai spare part apa, kalian bilang di komen ya. Jadi gitu aja. Jadi gua Lans Marlan, see you on the next video. Bye bye.